Guys, ngeri banget nih guys nasibnya orang Malaysia. Kemarin ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Kerajaan sediakan 150 juta. Hang tahu tak 150 juta tu buat apa? Okey, 150 juta tu bagi dekat kilang-kilang untuk Ternyata beras dekat Malaysia sangat-sangat berlambak. Jadi buat para pembenci oknum-oknum yang tak suka kepada Malaysia, Kenapa negara Indonesia yang semua orang makan nasi harga berasnya itu paling mahal se-Asia Tenggara? Di atas Filipina, Thailand, Kamboja dan teman-teman. Kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya. Padahal stok beras melimpah, tapi harganya di pasar kok malah naik? Gimana ceritanya? Ada habis-habis para sahabat netizen Konoha ini mau memfitnah Malaysia. Bahkan sekarang ini kritik Malaysia akan krisis beras. Dapat statement dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Malaysia difitnah lagi oleh Benik para sahabat. Katanya Malaysia krisis beras. Dapat statement dari mana? Sedangkan Indonesia yang dikatakan beras berlambak dekat Indonesia, bahkan tidak akan ekspor lagi ataupun impor lagi daripada luar negara, daripada Thailand, dari juga Vietnam para sahabat. Mereka akan tidak impor lagi katanya para sahabat. Tetapi malah ada masuk di Sumatera diselundupkan 250 ton para sahabat. Itu apa gunanya? Dan sedangkan banyak ibu-ibu mengeluh dekat Indonesia, kalau misal dekat Indonesia beras berlambak sudah memenuhi stok, kenapa petaninya masih menjerit dengan harganya yang murah juga dari petani, dan juga penjualannya kepada masyarakat pun juga mahal para sahabat. Masyarakat ibu-ibu pun mengeluh harganya mahal beras ini. Katanya kalau harganya diturunkan kepada masyarakat akan terkena dampaknya petani. Tapi petaninya kok gak makmur-makmur, gak berjaya-jaya, gak menikmati, sama-sama tidak menikmati. Petaninya juga gak menikmati dan masyarakatnya juga tidak menikmati. Siapakah yang akan menikmati? Apakah pejabat? Kita simak videonya para sahabat. Jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Apa-apa benda boleh komen di bawah, tapi jangan bergaduh. Kita langsung ke videonya. Let's go. Guys, ngeri banget nih guys nasibnya orang Malaysia. Kemarin mereka itu bukan cuma negaranya dijual, diobral murah ke Amerika Serikat. Mereka bukan cuma jilatin Donald Trump punya pantat sampai mengkilat. Ternyata mereka punya hobi baru. Sekarang mereka ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Loh kok bisa Kesini guys? kok Ini makin betul-betul tragis si Benik ini. Malaysia nih. Bisa-bisa Kayak kokori. Malaysia itu kemarin cita-citanya jadi budak Amerika. Sekarang mereka juga pengen jadi budaknya Indonesia. Betul-betul tragis guys. Gue sampai menangis guys melihat ini. Lu tahu nggak sedihnya gue melihat orang Malaysia digadaikan, betul-betul tragis. Apalagi mereka sampai datang ke Indonesia. Ini bukti bahwa mereka itu betul-betul krisis. Sampai tim dari Menteri Pertanian Malaysia Benik ini kayak kokori para sahabat. mereka mau ngecek stok berasnya Republik Indonesia. Nah ini lucu. Kenapa jadi mereka yang stok opnam stok beras kita? Karena mereka jealous guys. Mereka iri. Dan mereka juga takut kalau seandainya Indonesia berasnya nggak cukup. Karena mereka pengen impor dari Indonesia. Mereka itu nggak cukup cuma jadi budak Amerika. Kalau bisa jadi budak orang Indonesia juga. Makanya jangan heran ya Menteri Pertanian Ngapain mau impor ke Indonesia? minta impor beras dari Republik Indonesia. Nah ini kabar baik atau kabar buruk sebetulnya guys? Kalau di gua sendiri sih, gua sedih, gua menangis guys. Melihat tetangga kita di Malaysia gak ngerti caranya macul-macul tanah keluar padi. Mereka gak paham guys, kasihan gua. Tapi kenapa ini semua bisa terjadi guys? Apakah ini kutukan dari Yang Maha Kuasa ya? Karena mereka mengkhianati Asia Tenggara guys. Janji ditepati, tengok ni berat-berat ada. Tengok Benik. kerajaan sediakan 150 juta. Hang tahu tak 150 Tengok. juta tu buat apa? Okey, 150 juta tu bagi dekat kilang-kilang untuk keluarkan beras tempatan. Pasal apa? Kos untuk keluar beras tempatan ni tak menguntungkan mereka, malah merugikan mereka. Jadi apa kerajaan buat? Kerajaan pergi bayar. Dia pergi kilang ni dia bayar. Okey, banyak mana hang keluar beras tempatan? Berapa kos hang yang tak cukup? Okey, kerajaan tolong bayar. Bila kerajaan tolong bayar, Tengok Benik. dapatlah beras tempatan. Pasal itulah beras tempatan
ada di pasaran mulai Mac. Hari ni 2 Mac. Janji ditepati. Tengok, beras tempatan ada. Kita pun boleh beli. Nah, ini dia para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan pergi ke Berlambak kedai berasnya. untuk membeli beras. Ternyata beras dekat Malaysia sangat-sangat berlambak. Jadi buat para Beras itu. pembenci oknum-oknum yang tak suka kepada Malaysia, jangan koyak apabila dikasih tunjuk fakta dekat Malaysia beras berlambak semacam ini para sahabat. Ini beras semua weh. Ini berasnya. Yang cakap Malaysia krisis beras itu inilah faktanya yang berlaku di Malaysia. Bermacam-macam beras tempatan, beras impor, tapi bukan impor dari Indonesia. Nah, inilah yang dikatakan beras subsidi 24.90 sen. Ini 10 kilo ya para sahabat. Padahal kemarin Pak Amran dan juga Pak Prabowo itu bilang kalau cadangan beras kita nasional itu cukup banyak. Tapi mengapa tiba-tiba ada beras 250 ton itu dari Thailand masuk ke Indonesia? Nah, menurut Pak Zulhas juga masuknya beras tersebut itu juga tidak diperlukan karena cadangan kita tuh banyak banget. Lalu siapakah yang berani ngasih izin ini? Nah, pada tanggal 14 November 2025 itu permohonan impor itu ditolak. Tapi izin tersebut udah terbit dulu dari Thailand. Ya pasti ini ada dilakukan dan juga direncanakan dengan sangat matang dan juga sengaja. Ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga melanggar perintah dari Pak Presiden Prabowo. Jika mengimpor beras itu tidak boleh. Karena apa? Cadangan beras nasional itu sangat cukup sekali. Nah, dengan masuknya beras 250 ton itu bisa bikin harga gabah petani itu anjlok. Dan juga harga beras di pasar itu tidak stabil dan menurunkan daya saing beras lokal. Bikin petani rugi dan rantai distribusi bisa kacau. Kalau ini kan padahal pemerintah udah kerja keras ya untuk kepentingan negaranya, tapi ada oknum atau pihak tertentu yang ingin memperkaya dirinya sendiri atau memperkaya keluarganya. Kasih paham, Mas Dar. Rakyat juga masih merasakan beras mahal, Pak Mamet. Jadi apa korelasinya antara kita berhasil nih surplus nih beras, jagung gitu kan, tapi kenapa akhirnya jadinya mahal, Bang Mamet? Gini, saya mesti luruskan dong. Ya, oke. Masalah kenapa berasnya masih harga segitu karena memang kita jagain ya, harga beras itu juga kalau terlalu murah kita juga jagain kesejahteraan petani, tapi jadi ada ceiling price, ada flooring price. Nah, ceiling price-nya adalah beras medium yang kita konsumsi itu HET, harga eceran tertingginya 12.500. Jadi kita jaga di situ ya. Maksud saya negara itu kan begitu ngatur kan supaya semua itu happy, semua pihak happy kan. 100 juta lebih petani happy dengan panenan dia, dibeli dengan harga yang baik. Dan di sisi lain dengan harga yang baik tadi, maka jadi berasnya juga dijual dengan harga yang affordable oleh masyarakat kita. Gitu. Kalau terlalu murah juga nggak bagus, petaninya menjerit kan itu. Nah, jadi sebetulnya rakyat itu punya banyak pilihan. Kalau beli beras mahal, orang selalu mengatakan beras mahal itu harus dilihat dulu beras yang jenis yang mana. Kalau abang beli ke supermarket, kemudian di situ tulisannya premium rice, nah itu beras premium. Itu patahnya sedikit, cantik-cantik. Walaupun setelah ditanak jadi nasi sama aja ya. Ini kan masalah selera nih. Jadi itu penjelasan saya pertama. Yang kedua tentu saja beras mahal, orang kadang-kadang tuh adalah gitu. Sembako mahal. Nah, pemerintah tuh menetapkan harga-harga bahan pokok penting namanya bapokting, dari mulai beras, gula, minyak goreng itu dikasih harga acuan HET namanya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada masyarakat yang masih membeli di atas HET. Kenapa? Karena memang terlalu banyak rantai distribusinya. Nah, pemerintah tuh berusaha untuk nekan supaya kembali ke semua tuh sesuai aturan ke HET. Kemudian pemerintah merasa bahwa perlu ada arms untuk memastikan bahwa bagi pelaku konsumen ini
untuk bisa mendapatkan jaminan pasokan volume yang sesuai dengan harga yang sesuai. Apa caranya? Salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana negara punya kebijakan, apakah kebijakan pupuk, apakah tadi memberikan sembako dengan harga yang sesuai, dengan menjamin end user membeli tidak lebih mahal dari HET dengan cara Koperasi Desa Merah Putih. Keren. Gitu Pak. Khusus untuk barang pokok penting, bapokting atau sembako yang penting bagi rakyat harus dijamin ketersediaannya, jumlahnya ya, dan harganya harus dibeli, tidak boleh lebih mahal dari HET. Ini bukti biarpun beras sudah mahal, tapi petaninya tetap miskin. Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia yang namanya Caroline Thorpe itu bilang kalau harga beras di Indonesia merupakan salah satu beras termahal di ASEAN. Tapi ironisnya, pendapatan petani beras atau petani padi malah justru rendah. Nih begini perbandingan harganya ya. Harga beras di negara tetangga kita, Malaysia, itu sekitar 6-9 ribu rupiah per kilogram. Di Thailand itu 9 ribu rupiah juga per kilonya. Di Singapura aja itu masih cuma 12 ribu rupiah per kilonya. Tapi di Indonesia harga beras itu udah mencapai 14 ribu sampai 18 ribu rupiah per kilonya. Harga beras ya sekitar 20% lebih mahal dibanding beras-beras di negara tetangga kita. Bahkan lebih mahal daripada Singapura harga beras kita. Dan mirisnya, lu tau nggak pendapatan petani beras kita berapa? Menurut survei pertanian terintegrasi yang dilakukan sama BPS tahun 2024, pendapatan rata-rata petani kecil di Indonesia itu kurang dari $1 per harinya. Atau hanya sekitar 5,2 juta rupiah doang per tahun. Per tahun loh ya, bukan per bulan. Dan 72% petani di Indonesia itu merupakan petani skala kecil yang pendapatannya segitu doang. Kenapa bisa gitu? Katanya sih biarpun harga gabah sedang tinggi, tapi harga produksi beras juga semakin mahal. Makanya pendapatan petani nggak naik katanya. Tapi kok ada yang aneh ya? Gimana menurut lu soal ini? Komen. Kenapa negara Indonesia yang semua orang makan nasi, harga berasnya tuh paling mahal se-Asia Tenggara? Di atas Filipina, Thailand, Kamboja, dan teman-temannya. Sini gue jelasin. Karena laporan yang itu pro kontra. Itu dilaporkan Januari 2022. Petani belum panen, jadi wajar lah harganya tinggi. Nah tapi di laporan ini dia ngejelasin juga, bukan cuma belum panen. Salah satunya kebijakan negara untuk naikin harga produk pertanian pangan. Biaya produksinya juga naik sekitar 5,7%. Ditambah, karena Indonesia tuh negara yang agak kompleks ya secara geografis ya. Rantai supply-nya atau supply chain-nya itu juga kompleks. Jadi mungkin barang yang keluar dari petani harga berapa, nyampe ke satu tempat untuk diolah itu harganya udah naik berkali-kali lipat. So that's why harga kita itu lumayan mahal. Cuma gue tetap kayak mikir ya, kalau se-Asia Tenggara harga beras kita paling mahal, sedangkan kita negara konsumsi beras, warga yang rugi dong. Menurut kalian? Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut-marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, cari ini. Tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Ya akan berulang-ulang terus, Pak. Miris, Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang, Pak, untuk beras. Antri beras murah, Pak. Harganya juga nggak murah-murah amat, tapi rakyat begitu antri. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-bapak yang saya hormati. Terima kasih atas paparan yang diberikan. Namun saya melihat, maaf dari Bapak Menteri, Bapak-bapak Dirut, dari apa yang disampaikan tadi, saya melihat tidak menggambarkan jawaban atas permasalahan yang beras mahal, ribuan emak-emak antri. Bapak-bapak hanya memberi argumentasi pembelaan diri. Berebut. Berebut beras.
itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Memang si Benik ini memang tambah ke depan, tambah tahun para sahabat. Ini malah kurang ajar para sahabat. Memang dulu si Benik ini, memang aku suka dengan konten-kontennya karena mereka itu mengkritik negara sendiri, apa yang tidak betul dengan subsidi petrol yang ada dekat Malaysia, yang Malaysia mengatakan enaknya jadi negara Malaysia macam itu. Mereka mengatakan sendiri. Tetapi sekarang para sahabat, si Benik ini malah suka memfitnah Malaysia. Sedangkan Malaysia itu hanya datang ke Indonesia itu hanya ingin bersilaturahmi. Itu sudah video lama para sahabat. Bahkan ada yang membuat statement ingin berbelajar Menteri Pertanian daripada Malaysia ingin belajar ke Menteri Indonesia. Kalau memang nak belajar, tak apalah. Bukan nak mengemis, nak datang mengemis-kemis macam itu. Jangan buatkan statement semacam itu para sahabat. Malaysia itu, meskipun kalian hina, meskipun engkau fitnah macam itu, tetapi Malaysia itu akan berdiri tegak di kaki sendiri. Buktinya apa? Malaysia itu menampung ribuan pekerja daripada Indonesia, termasuk bebek-bebek macam itu, termasuk Mas Pran sendiri. Dan mereka itu mempekerjakan orang Indonesia. Adakah orang Malaysia datang bekerja ke Indonesia menjadi pembantu, menjadi bebek? Tak ada para sahabat. Jadi kalian itu jangan membuat fitnah-fitnah yang tak baik macam itu. Jangan membuat statement yang memang berita-berita hoax macam itu para sahabat. Dan malah kalian membuat statement lagi, malah menghujat Malaysia, memfitnah Malaysia macam itu. Jadi kalau orang yang tidak paham, ya percaya aja apakah berita ini benar Bang Benik macam itu. Jadi kalau orang yang sudah tahu Malaysia, sudah pernah datang ke Malaysia, bekerja dekat Malaysia, ketawa para sahabat, ketawa bahwasanya hidup dekat Malaysia itu enak. Mereka para pekerja daripada Indonesia itu dilayan dengan betul dengan orang majikan-majikan, bos-bos dekat Malaysia, hidup enak, makan sedap macam itu setiap harinya. Mestinya ketawa kalau menengok videonya si Benik yang memfitnah Malaysia macam itu para sahabat. Dan pertanyaannya lagi, kalau semisal Indonesia beras berlambak, kenapa harga pasaran masih mahal? Dan satu faktor alasannya karena kalau harga pasaran diturunkan, nanti kasihan petani. Petani akan sengsara, harga dapat murah macam itu. Tetapi petaninya pun tidak makmur-makmur. Dan juga warganya pun tidak merasakan harga beras itu mendapatkan subsidi dari kerajaan, dari pemerintah. Tak ada dekat Indonesia para sahabat. Malah warganya sengsara. Jangan kalian itu membuat statement seolah-olah kalian itu surga dekat Indonesia, beras berlambak macam itu. Tetapi rakyatnya tidak bisa menikmati. Hanya media sosial saja. Media sosial saja yang mengatakan beras Indonesia berlambak. Masyarakatnya tidak sejahtera. Tak sejahtera dekat Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.